salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelita Indialiani Ambulili. Saya mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Komunikasi Dasar Keperawatan dengan dosen pengampu yang saya sebut dengan hormat Nurse Joshua Kaligis Escape. Pada video ini saya akan memaparkan tentang teori interaksi Imogen King. Konsep interaksi King. King menjelaskan dalam teori interaksi miliknya bahwa interaksi merupakan suatu proses dari persepsi dan komunikasi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, individu dengan lingkungan yang dimanifestasikan sebagai perilaku verbal dan non-verbal dalam mencapai tujuan. Konsep-konsep utama dalam teori pencapaian tujuan adalah yang pertama, interaksi. Didefinisikan sebagai proses persepsi dan komunikasi antara orang dan lingkungan dan antara orang dengan orang. Direpresentasikan oleh perilaku verbal dan nonverbal yang diarahkan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, persepsi. Didefinisikan sebagai representasi setiap orang tentang realitas. Dan yang ketiga, komunikasi. Didefinisikan sebagai proses pemberian informasi dari satu orang ke orang berikutnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikutnya, transaksi. Didefinisikan sebagai maksud tujuan interaksi yang membawa kepada pencapaian tujuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi King. Yang pertama, lingkungan. King percaya bahwa pemahaman mengenai tata cara interaksi antara manusia dan lingkungan untuk memelihara kesehatan adalah hal yang sangat penting bagi perawat. Yang kedua, kesehatan. Kesehatan adalah status yang dinamis dalam siklus kehidupan. Kesakitan adalah gangguan dalam siklus kehidupan. Yang ketiga, keperawatan. Keperawatan adalah perilaku yang dapat diobservasi yang ditemukan dalam sistem asuhan kesehatan yang ada di masyarakat. Dan yang keempat, individu. Menurut King, individu adalah makhluk spiritual yang memiliki kapasitas untuk berpikir, mengetahui, membuat pilihan dan pemilihan alternatif tindakan, memiliki kemampuan berbahasa dan menggunakan simbol-simbol. Model interaksi Imogen King terdiri dari 4 tahapan, yaitu tahap persepsi dan pemahaman. Yang kedua, tahap identifikasi masalah. Yang ketiga, tahap penentuan tujuan. Dan terakhir, tahap perencanaan dan implementasi. Implementasi model interaksi Imogen King dapat dilakukan dengan cara, yaitu yang pertama, memahami kondisi pasien secara menyeluruh. Perawat harus mengumpulkan informasi yang lengkap tentang kondisi fisik, psikologis, dan sosial pasien. Informasi ini akan membantu perawat dalam mengidentifikasi masalah kesehatan dan menentukan tujuan perawatan yang tepat. Yang kedua, menentukan masalah kesehatan yang perlu diatasi setelah memahami kondisi pasien dan membangun hubungan yang baik dengan pasien. Perawat dan pasien harus bersama-sama mengidentifikasi masalah kesehatan yang perlu diatasi. Yang ketiga, menetapkan tujuan. Perawatan yang realistis. Setelah masalah kesehatan diidentifikasi, perawat dan pasien harus menetapkan tujuan perawatan yang realistis dan dapat dicapai. Tujuan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dan harapan pasien. Yang keempat, membuat rencana perawatan yang tepat. Perawat harus merencanakan perawatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perawatan ini dapat meliputi intervensi medis, dukungan psikologis, dan perubahan perilaku. Berikutnya, melaksanakan dan memantau rencana perawatan. Setelah rencana perawatan dibuat, perawat dan pasien harus melaksanakannya dan memantau kemajuan pasien secara teratur. Ada juga kekurangan dan kelebihan implementasi model interaksi King. Yang pertama, kelebihan yaitu memiliki pendekatan yang berorientasi pada pasien. Yang kedua, mengakui faktor sosial dan lingkungan yang mempengaruhi kesehatan. Yang ketiga, menggunakan pendekatan yang fleksibel. Dan kekurangan dari teori ini, yang pertama, kompleksitas mode. Yang kedua, kurangnya dukungan dari sistem perawatan kesehatan. Ketiga, tidak cocok untuk kondisi medis yang akut. Meskipun memiliki beberapa kelemahan, model interaksi Imogen King dapat membantu perawat dalam memberikan perawatan yang berorientasi pada pasien dan holistik, sehingga meningkatkan kepuasan pasien dan hasil kesehatan yang lebih baik. Sekian pemaparan tentang teori interaksi Imogen King dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menggunakan kata. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajak teman-teman untuk bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.
UNPI merupakan salah satu universitas swasta yang ada di Sulawesi Utara. Di universitas kami memiliki beberapa fakultas, yaitu yang pertama Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Sastra, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Hukum, dan Fakultas Keperawatan. UNPI memiliki sistem dan kurikulum pembelajaran yang unggul, berkualitas, dan kompetitif. Selain itu, UNPI memiliki biaya kuliah yang terjangkau, ada juga beasiswa yang tersedia, memiliki peluang kerja di luar negeri untuk alumni, dan memiliki dosen yang profesional dan ahli di bidangnya. Nah, tunggu apa lagi? Untuk teman-teman yang masih bingung mau kuliah di mana, ayo bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Untuk info yang lebih lanjut, silakan hubungi nomor yang ada pada brosur. Audio Jungle.